Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin dengan NIM 2205111149, kelas TI 22L, Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Ibu Desi Novianti. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma pencarian DFS dengan studi kasus pencarian ruang kelas kosong pada sebuah gedung kampus. Pendahuluan, di lingkungan kampus seringkali terjadi kebutuhan mendesak untuk mencari ruang kelas kosong. Misalnya untuk kuliah pengganti, diskusi kelompok, ataupun kegiatan organisasi mahasiswa lainnya. Namun, pada gedung bertingkat dengan banyak lantai dan ruang, secara pencarian akan memakan waktu yang lama dan tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode pencarian yang sistematis dan terstruktur. Salah satu algoritma pencarian yang dapat digunakan yaitu Depth First Search atau DFS, yaitu algoritma yang menelusuri ruang atau node sedalam mungkin sebelum berpindah ke jalur lain. Teori dasarnya, DFS merupakan algoritma penelusuran pada struktur data graph atau pohon yang bekerja dengan menjelajahi simpul sedalam mungkin sebelum kembali atau yang disebut dengan backtracking untuk mengeksplorasi simpul lain pada tingkat yang sama. Proses penelusuran ini dapat diimplementasikan secara rekursif maupun menggunakan struktur data stack. Dalam konteks pencarian ruang kelas kosong, gedung kampus dimodelkan sebagai graf yang terdiri dari simpul dan sisi, yaitu jalur antar ruang, sehingga DFS dapat digunakan untuk menelusuri setiap ruang secara sistematis hingga ditemukan ruang yang berstatus kosong. Karakteristik utama algoritma DFS antara lain yaitu menelusuri satu jalur hingga mencapai kondisi berhenti, yaitu tujuan ataupun menemukan jalan buntu. Yang kedua, melakukan proses backtracking jika tidak menemukan solusi. Yang ketiga, cocok digunakan pada struktur data bertingkat. Yang keempat, tidak menjamin solusi terpendek, namun efektif untuk eksplorasi mendalam. Algoritma DFS berikut yaitu langkah kerjanya. Langkah kerja algoritma DFS pada pencarian ruang kelas kosong adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ruang awal sebagai titik mulai pencarian. Kedua, menandai ruang yang telah dikunjungi. Ketiga, memeriksa status ruang kosong ataupun penuh. Yang keempat, jika ruang kosong, maka algoritma ke ruang lain yang terhubung. Dan jika ruang lanjutan algoritma sampai jalan buntu, maka algoritma akan melakukan backtracking. Yang terakhir, proses akhirnya ketika ruang kosong ditemukan atau seluruh ruang telah diperiksa. Nah, di sini alur dari algoritma DFS. Dimulai dari gedung yang terdiri dari 3 lantai. Nah, di sini pada kondisinya yaitu semua ruangan penuh. Kita dimulai dari penelusuran kelas dari
lantai 1 yaitu kelas A. Karena ditemukan kelasnya penuh, maka dilanjutkan ke kelas B. Dan di B pun sama, kondisinya kelasnya penuh, maka akan melanjutkan ke kelas C. Nah, di kelas C masih ditemukannya kelas penuh, maka dilanjutkan dengan naik ke lantai 2 yang terdapat kelas D dan E. Setelah itu di kelas D kondisi kelas penuh, lanjut lagi ke kelas E, kondisinya masih penuh, maka melanjutkan proses naik ke lantai 3 yang terdapat 2 kelas F dan G. Setelah dicek di kelas F juga kondisinya penuh, maka dilanjutkan ke kelas G. Nah, di kelas G itu adalah merupakan kelas terakhir, maka bisa dibilang sudah tidak ada langkah lagi atau buntu, maka dilakukanlah yang disebut backtracking, yaitu turun lagi ke lantai 2. Nah, setelah dilakukan backtracking, ditemukan kelas E itu yang semulanya penuh, sekarang kondisinya yaitu kosong, karena setelah dicek kelasnya itu terdapat kelas kosong karena mata kuliahnya telah selesai dan siswanya sudah pada meninggalkan kelas. Nah, disinilah nilai tujuan DFS, yaitu finalnya sudah menemukan ruang kelas yang kosong. Buat alurnya dari A ke B, dari B menelusuri ke C, lanjut ke D, lanjut ke F, dan ke G, melakukan backtracking ke E dan menemukan ruang kosong yang sebelumnya penuh karena setelah mungkin pelajarannya setelah selesai, maka mahasiswanya pada keluar kelas dan ditemukanlah kelasnya kosong. Nah, di sini basic code algoritma DFS-nya yaitu inputnya node awalnya yaitu kelas A, outputnya yaitu ruang kosong. Alurnya yang pertama buat struktur data stack atau gunakan rekursi. Yang kedua, tandai semua node yang belum dikunjungi. Nah, DFS awal memeriksa satu persatu sampai ditemukannya ruang kosong tersebut. Apabila masih tidak ditemukan ruang kosong, maka terus melakukan proses secara terus-menerus. Apabila sudah menemukan titik buntu, maka dilakukanlah backtracking. Nah, berikut base code algoritmanya. Dimulai dari gedung, yaitu struktur data berisi lantai dan daftar kelas. Dikunjungi, merupakan array. Nah, stacknya itu yaitu ruang kelas kosong. Deskripsinya, yang pertama, push dari lantai 1 ke dalam stack. Kedua, selama stack tidak ada yang kosong, maka lakukan pop atau current. Jika current belum dikunjungi, tandai sebagai yang telah dikunjungi. Sampai ditemukanlah ruang kelas kosong ditemukan, maka proses
maka proses akan berhenti atau stop. Nah, di sini bisa code algoritmanya, codingannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan simulasi aplikasinya. Kita mulai dari lantai 1. Sini di kelas A temukan penuh, kelas B temukan penuh, di kelas C kondisi kelas penuh. Maka lanjut ke lantai 2. Mulai dari kelas D kondisinya penuh, kelas E penuh, dilanjutkan lagi ke lantai 3 ke kelas F kondisinya penuh, kelas G kondisinya penuh. Karena G sudah titik akhir menemukan jalan buntu, maka turun lagi ke lantai 2 yang disebut dengan backtracking. Nah, setelah turun ke lantai 2, maka pada kelas E ditemukan kosong karena jam perkuliahan sudah selesai dan siswanya sudah meninggalkan kelas. Di hasil dan pembahasan di sini berdasarkan penerapan algoritma DFS pada pencarian ruang kelas kosong diperoleh bahwa algoritma mampu melakukan penelusuran ruang secara sistematis dan terstruktur dengan memodelkan gedung kampus sebagai graf. DFS menelusuri simpul secara mendalam melalui satu jalur terlebih dahulu sebelum melakukan backtracking ke jalur lainnya. Pendekatan ini efektif diterapkan pada bangunan bertingkat karena sesuai dengan struktur ruang yang bersifat hierarkis. Namun demikian, algoritma DFS ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak menjamin ruang kosong terdekat ditemukan terlebih dahulu. Selain itu, pada gedung yang jumlah ruangnya sangat banyak, maka proses pencarian dapat memerlukan waktu yang lebih lama. Kesimpulannya, algoritma DFS ini dapat diterapkan sebagai solusi pencarian ruang kelas kosong pada gedung kampus. Dengan memodelkan gedung sebagai graf, DFS mampu menelusuri ruang kelas secara mendalam dan sistematis. Algoritma ini mudah diimplementasikan dan sesuai untuk struktur bangunan bertingkat, meskipun memiliki keterbatasan dalam menemukan solusi terpendek. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya sadari masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.